Halo Red Plus, welcome back to Bang Lemon Middle. Masih bersama Ridwan. Udah, Zaid. Kali ini kita bakal nge-react MV JKT48, cara ceroboh untuk mencinta. Jadi apakah ini adalah langkah ceroboh dari JOT? Kita simak. Oke, jadi ini adalah single JKT yang ke-22 yang dirilis tanggal berapa ini, Dak? 16 Maret 16 Maret 2021. Jadi sudah berjalan sekian hari setelah dari kita recording ya. Oke, jadi ini setelah setahun gimana ini kira-kira? Rasanya akhirnya JKT48 rilis single lagi gitu. Kan kurang update juga ya kemarin dan tahu pas keluar MV di Belanda gitu kaget masih kuat itu untuk rilis sama single setelah ya kejadian yang kemarin gitu. Ya alhamdulillah masih saya hidup. Kita juga masih bisa hidup. Oh iya. Oh, jadi ini single ke-22 yang ternyata hanya digital dirilisnya gitu. Tidak ada bentuk fisik. Ya, sayang sekali sih. Iya. Sebenarnya kalau jujur aku sih pingin banget sih setelah of course karena aku udah punya YouTube juga gitu. Pengen ngelihat gimana sih unboxing single JKT. Ya. Masih ada photobook sih digital tapi Tapi ya beda aja Beda feelnya aja. gitu Iya. kan. Apalagi ada ini nggak sih? nah itu kan Nah, di situ. penasaran nih. Padahal Apa nih? kan momennya bagus itu kayak kita nggak keluar uang banyak kan kalau lagi ke pandemi gini. Kalau untuk keluarin untuk yang gitu kayaknya masih mau keluar gitu. Iya. Seperti biasa kita bakal bacain trivia aja dulu. Yang pertama adalah ini adalah all Senbatsu members ya gitu. Jadi banyak banget yang akhirnya pertama kali Senbatsu kayak of course Gen 8 sih Akademi, terus beberapa dari bahkan Gen 3 pun Siska ini pertama kali Senbatsu. Siska, oh iya. J, aduh. Ya masih banyak banget lah gitu. Terus mungkin yang comeback ada If sama Gaby gitu. Setelah kemarin gak ikut Rap Audi. Oke, ini juga single setelah restrukturasi ya gitu kemarin. Kita ya para fans kan maksudnya heboh banget kan gitu. Sensuraku Week udah melewati masa-masa itu ya. Sekarang kita tiba di JKT48 New Era gitu ya. Wah, new era ini new eranya new era. Setelah New Era Bata ya. Kan merek sendal. Oke, selanjutnya ada apa nih, Dah? Cara ceroboh buat mencinta ini lagu pertama JKT yang dijadiin A-side dan itu merupakan lagu B-side-nya AKB. Iya. Karena ini adalah lagu Undergirls ya. Iya, Undergirls di single Skinanda. Itu adalah yang di Century Mion ya. Iya, Mion Iya. Center. Jadi ada selanjutnya apa nih? Trivia aja. Terus syutingnya juga ini di Bank Mandiri ya, yang di Jakarta, Museum Bank Mandiri. Oh iya. Emang sih kesan-kesannya agak-agak old Gelap, gitu. Iya, gelap dan apa ya, vintage kayak oh iya, waduh. kayak gitu. Lagi musim ya vintage. Iya, lagi musim. Konsep lagi vintage musim. itu. Kuno antik gitu. Ya mungkin biar membawa apa ya, si lagunya biar lebih cocok ya gitu. Iya. Karena dark, terus tempatnya Feel-nya juga gitu. ya bener ya. Kayak gitu. Ya selanjutnya ini adalah Senbatsu terbesar di JKT48 ya. Setelah biasanya mungkin formasinya 16 ya paling, dan ini dibawakan oleh seluruh member yang masih ada setelah restrukturasi ya. Ya menarik sih, banyak juga sebenarnya yang dibahas, beberapa teman-teman fans juga yang udah ngebahas gitu ya duluan. Nanti kalian juga bisa tonton lebih banyak lagi. Nah, tapi menurut kita bagaimana? Langsung aja kita nonton MV-nya, tapi sebelum nonton jangan lupa like dan subscribe biar kamu ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, kita langsung play aja. Dari pertama ini kita sudah lihat seseorang yang terbaring di kasur. Oke, ini logonya, fontnya bagus sih, sama ada logo Kiss-nya gitu. Ini siapa sih? Bentar. Bukan. Yang rambut Ini siapa ya? Aku nggak tahu. Ekspresinya beneran kosong sih, agak-agak bagus gitu ya kalau menurut aku. menghayati. Ini Adele ya? Adele atau Abel sih? Merah cuy. Kayak di penjara gitu ya. Fanny sama Gracia. Ini dominasi Gen 3 sih ya frontline ya. Nah, ini Celine-nya menurut aku karena dia sebenarnya udah strong, tapi kenapa ekspresinya harus lebih di strongin lagi gitu. Jadi kayak terlalu
aduh tegang nih gitu. Ini sayang banget sih. Merenyut, apa ya? Nah, mengernyitkan dahi. Ya, Nah, itu. itu. Tapi rambutnya bagus. Duo Gen 4 nih, samping Jinan Sinhap. Yang dipakai ini apa? Quotes banyak banget deh itu. Mayoshi di satu frame, boy. Wah, selamat. Ya, Jessie dan Chika ya. Di sini suara Eli kedengeran banget si rendah. Nah, ini kayak suara percikan suara gambar percikan darah gitu ya. Ini pantulan kaca apa ya? Warna apa ya? Hijau. Itu kayaknya kaca di belakang. Ini kenapa ya si lightingnya tuh kayak terlalu ini banget. Mantul ke kameranya tuh kelihatan banget. Apalagi ini gelap gitu. Highlight dari cahaya yang di lampu di belakang. Sengaja kan. Tadi animasi yang tadi River kali ini kayaknya ya. Ini apa yang mute ya? Itu mute ya? Ini kan Gita. Harap. Ini aku ngingetin sama Badis sih, si hijaunya. Kenapa ya sama yang Badis? Hijaunya. Hijaunya. Hijau ini iya, tanah-tanah di iya, lapang iya, gitu. Itu rumput. Iya rumput. Kemarin banyak yang bilang ini juga sih, mirip apa namanya? Emi. Indahnya senyum manis dan seterusnya. Apa? Mati saja ya? Iya, mati saja. Ini awan gitu. Jadi pecundang, campur aku misal. Ini keren banget pas part yang tadi. Ding. Ini formasinya juga bagus. Iya. Agak telat. Banjir air mata, waduh. Kalau ada kayak merah. Iya. Ini tadi apa ya? Kayak lagi nyelet nih. Nah, bener kan? Nah kan? Aduh. OTW perban. Wow. Wow. Oke. Diakhiri dengan slogannya JKT yang baru. JKT One. Nggak baru sih saat ini. Oke, kita udah nonton MV-nya, langsung kita review single ini. Oke, jadi pertama seperti biasa kita bakal bahas lagunya. Menurut pandangan Zaid nih gimana nih? Yang sudah lama nggak mungkin dengerin Intense JKT mungkin ya? Ya lumayan. Kapan playlist? Rhapsody aja nggak masuk playlist. Tapi ini terakhir MV Rhapsody kayak kebalikannya banget ya. Rhapsody itu cerah, bahagia, putih. Ini hitam, cukup gelap juga, dan tadi lebih nyimak ke lirik lagunya, dan ya lumayan gelap. Tapi banget. gelap banget. Terus kayak tapi bagus sih lagunya. Suka sama musiknya. Suka. Kayaknya ini cocok. Oke. Approved by Zaid ya. Kalau dari udah gimana nih, Dak, buat lagunya nih? Kalau lagunya, kalau aku kan udah tahu lagu ini juga dari AKB sebelumnya. Iya, benar. Kenapa aku juga jarang dengerin JKT itu? Soalnya nggak semua lagu AKB cocok buat di translating gitu. Nah,
Kalau menurut aku pribadi, ini salah satu ya di bagian rapnya doang sih nggak cocok. Oh, monolog sih ya. Mau yang monolog gitu. Iya, Cepet jadi ya. kayak ada gimana? Iya kan yang rap Iya, kayak atau rap monolog gitu ya. sih. Yang Sama- kenceng itu dia ngomongnya. Apa sih Iya. namanya itu? Iya ya. Ya, nah itu. Cuma di situnya doang sih nggak cocoknya. Kalau lagunya sih dari dulu juga sebenarnya udah lumayan suka lah. Cuma nggak begitu. Cuma suka gitu. Nggak jelek lagunya. Cuman di pas di bawaan JKT ya yang di situ bagian situnya aja yang nggak kurang kencengnya. Jatuhnya lebih ke nggak jelas gitu. Iya. Iya. Jadi ngomong gitu. Iya, iya. Iya. Membling gitu ya. Soalnya rada kurang familiar juga tipe nyanyi kayak gitu di lagu Indo gitu. Iya. Kalau lebih langsung rap mungkin ya. Kalau ini kan Iya. nggak nge-rap enggak gitu. Monolog, Iya, ya. iya. Iya monolog ya. Kemarin dia ngebahas ini sih, dia tuh di Twitter kayak ini bukan rap loh, ini monolog gitu. Jadi ya Oh, kira-kira oke. gitu. Maafkan. Oh iya. Ya kita kan lagi ngebahas itu. Kalau dari lagu, dari udah dan dari itu udah. Kalau dari aku sih pertama kenapa JOT harus memilih lagu ini sebagai lagu yang dikeluarkan setelah restrukturasi gitu. Masih Iya. menjadi tanda tanya gitu. Mungkin kemarin sih mungkin dari yang aku tangkap dari member juga bilang gitu kalau kita memperlihatkan kalau JK itu tuh bisa ABC gitu. Gak tahu kenapa menurut aku ini jadi agak 50-50 sih gitu di saat kayak gini, tapi mereka masih mau keluar dari zona nyaman tuh antara bagus nggak bagus sih gitu jadinya. Ya, tapi kan mungkin kalau dari tim JOT mungkin udah melakukan market research yang gitu-gitu ya mungkin lebih paham. Cuma kalau dari aku yang sebagai ngikut tiba-tiba ambil keputusan di tengah seperti ini tuh agak-agak riskan sih. Tapi ya aku nggak tahu ya, ini hanya kekhawatiran aja sebagai fans. Oke, selanjutnya kalau dari lagunya kalau yang pertama kali baru denger tuh bakal ini lagu apa ya? Kayaknya sih kayak gitu juga sih gitu. Karena menurut aku emang cukup catchy sih buat si intronya gitu kan. Musiknya jadi kayak masih ini bakal gimana sih lagunya gitu. Karena di awalnya beatnya cukup enak gitu, cukup mengasihkan gitu. Dan itu dari lagu. Selanjutnya dari lirik. Kita setelah lagu bahas dari lirik. Mungkin tadi udah dibahas sama Zaid juga ya, kalau sangat gelap ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bahas dari pemahaman aku, si lagu ini tuh mengenai seseorang yang akhirnya dia mungkin cintanya terlalu kejauhan dan ya bisa dilihat sih dari ada lirik kiss mark dari mantan. Ya ampun, ini mantannya parah banget ya. Zalimi. Terus gimana juga mereka apa sih tadi rasanya yang terserah aku kapan bisa memilih mati saja gitu. Karena biasanya kayak ada penyesalan gitu setelah kecerobohan. Nah itu ya. Jadi ya lagunya ya liriknya sih ya gitu ya. Jadi tadi setelah kecerobohan tuh ada satu sisi di mana keinginan dia untuk lepas dari perasaan ini dengan mengakhiri semua ini gitu. Nah, Diri. kan ada bagian kayak dia cuma pura-pura gitu menyesali. Nah, ya, jadi kayak yang agak menyesali, tapi sebenarnya aku ya enggak juga sih gitu, masih Kayak apa ya, kayak perasaannya tuh kayak kadang ingin nyesalinya tapi kadang ya udahlah gitu. Kadang kan kayak notis itu ada lirik yang berkelahi, kalau mau berkelahi mari di bawah jembatan saat kereta lewat gitu, ya. kayak gitu. Ya, Jadi ya. kayak pingin marah aja gitu ke dunia setelah dunia. Dia tuh kayak pingin tantrum gitu loh. Ya. Jadi dari liriknya ya itu sih gelapnya ya, karena di bagian. Jadi ya pada itu ya sedikit kaget juga sih ternyata lagu. Kalau jujur aku karena memang nggak searching si dari zaman AKB rilis tuh ya berapa lihat di sini berapa ini ya gitu lagunya. Padahal ya nadanya ya biasa lah. Lagu-lagu idol kan banyak yang sedih tapi ceria-ceria aja. Oke, tadi selanjutnya dari lirik, kita udah bahas lagu liriknya, kita bahas MV-nya nih. Dari MV-nya udah dulu mungkin nih. Kalau MV-nya jujur aku paling suka karena mereka nambahin animasi.
Soalnya nggak tahu iya. kenapa aku dari dulu tuh suka sama animasi bikinan orang Indonesia. Luar biasa sekali. Soalnya Keren, punya keren, style keren. sendiri kan, kalau Iya, animasi, iya, iya. animasi Iya, orang iya. Indonesia punya stylenya sendiri, tapi sayang aja nggak terlalu banyak Booming. gitu, nggak ya. Padahal stylenya bagus kalau menurut aku pribadi ya. Hmm. Dan itu ditambahin di MV-nya jadi wah keren sih kalau bagi aku. Dari opening aja udah disajin gitu ya. Iya, iya. Animasinya, stylenya orang Indonesia. Terus kalau misalnya dari yang apa? MV selanjutnya kayak member-membernya ya, kalau misalnya nggak tahu sih, cuma kan karena aku juga ngeliatnya dari yang AKB dulu. Kalau AKB kan rata-rata si membernya bikinin pucat I see, di MV-nya. Nah kalau yang ini kan masih cerah lah kalau dilihat si Iya. membernya juga. Masih make upan nih Iya, kayak biasa. masih member biasa. Kalau yang di AKB emang bener-bener mican aja itu sampai bener-bener kayak orang mati. Oh, Nah, terus ini yang nggak tahu sih, kalau nggak tahu itu emang bagian dari rencananya atau gimana, yang cahaya oh iya. lampunya nggak tahu kenapa, kalau bagi aku ngeganggu sih. Soalnya ada di beberapa part itu si cahayanya tuh pas di mukanya si member. Oh ya, jadi kelihatan gitu. Ini Itu sih yang memang disayangin kalau yang bagi aku ya. Soalnya kalau dari keseluruhan bagus sih si MV-nya. ini memang kalau masalah lighting sih kayak kejadian di Solong sih waktu itu. Itu kan lightingnya juga sama sih, ditaruhnya kan kayak gitu. Dan kalau di Solong sih mending ya, maksudnya kan putih gitu jadi kayak nggak terlalu kelihatan. Iya. Ini beneran kontras banget kan dari gelap merah Indoor terus biru. kan lagi. Indoor, nah bener indoor gitu kan. Oke, dari Zaid nih gimana nih Zaid? Ya aku setuju sama Uda tadi soal animasinya itu bagus gitu kan. Karena apa ya, ini masih di Indonesia gitu. Kalau kita yang animasi tadi diganti dengan aktor gitu kayak masih kurang pas gitu. Diganti dengan animasi teh malah pertama nggak terlalu horor, terus kedua jadi makin bagus gitu. Iya, iya, jadi iya. dapat kesan. Paduan. Jadi dia masih mau nampilin kesan gelapnya tapi nggak terlalu gitu karena diganti dengan animasi. Terus tadi juga suka formasi yang di akhir tuh yang kayak huruf V yang kayak gitu Iya, ya, iya. itu juga suka. Terus kalau kata Uda itu kurang pucat, tapi kataku itu lumayan pucat sih. Nggak tahu karena mungkin lumayan sering ngeliat seharian kan nge-follow beberapa membernya juga gitu, kayak Mutra itu kayak itu lebih pucat dari sehari-hari gitu tidaknya gitu. Tapi kalau kata Uda tadi yang IKB sampai kayak mati sih tadi nggak terlalu kayak gitu sih, tapi lumayan pucat lah sih gitu. Terus selebihnya ya dance-nya juga cukup, baru lihat pertama kali yang EKB-nya. Oke, lanjut ke dari aku ya. Kalau dari aku sih tadi ya setuju banget dari animasi, oke banget. Aku kemarin bilang di short teaser react-nya, aku bilang itu kayak novel teen lit remaja gitu loh. Iya benar, iya, covernya ya, iya benar. Cover novel teen lit itu kan ada banyak juga yang style-stylenya seperti itu gitu. Iya. Terus kalau secara konsep sebenarnya I think bisa better sih gitu secara konsep, karena AKB pun dari AKB pun masih sama dua-duanya, yang V-nya tuh nyambung ke lirik gitu ya. Iya. Cuman yang konsepnya tuh terlalu sederhana gitu. Itu sih, jadi menurut aku secara konsep bisa lebih better ya gitu. Selanjutnya dari bagusnya, pertama karena ini Senbatsu member gitu, JOT berusaha untuk memperkenalkan semua member di JKT melalui single ini gitu. Dari pertama dari cover juga kan mereka semua masuk. Iya. Yang ala top collection itu. Top collection Indonesia Text Top Model lah juga, banyak. Iya. Oh, iya. Itu banyak pertebaran. Terus selanjutnya gimana tadi pertebaran shootnya, tapi memang kita juga masih bisa melihat jelas siapa front row setelah restrukturasi gitu. Sebenarnya waktu pertama kali lihat MV-nya kayak agak kaget, cuma ternyata GB itu di tengah lah masuknya gitu, udah terlalu di depan, masih dominasi kan. Yang ngapit center itu berarti kan Gracia sama Feni gitu. Itu MV mungkin lighting juga tadi udah dibahas sama Zaid dan Uda. Terus warnanya bagus banget ya, gimana ada tadi ada birunya biru yang temaram gitu, merahnya juga merah peradaban. Merah peradaban. Apa ya disebutnya? Itu lagu itu kan. Oh, Anda berkonek. baru sadar saya. Itu sih, itu dari warna udah bagus banget. Buat animasi itu kan memang bener buat nutupin
si adegan yang cukup mengganggu dengan visual yang menarik gitu. Sebenarnya pertama kali lihat warna pink itu jujur aku inget Yoasobi Yorini Kakeru. Nah iya, banyak yang ngomongin juga sih ini. Terus ya kan kalau di Yoasobi sih memang paling kayak yang aku paling inget sih di matanya tuh kayak jadi pink gitu kan gitu. Terus memang aku baca juga di komentar Twitter ada yang bilang karena memang banyak kok film-film animasi yang membuat warna darah itu jadi pink gitu, buat menyamarkan kesadisannya gitu. Jadi ya visualnya emang menarik banget. Jalan cerita sih gimana ya? Tadi jalan ceritanya animasinya juga representasi lirik sih gimana pertama. Dia tuh kayak di pertama animasi pertama kan di kasur gitu kayak yang mikirin gitu. Apa ceroboh banget gitu kan. Terus yang kedua gimana tadi Ismark itu ditutupin kan bajunya kayak ditarik gitu kan, digigit. Terus gimana di akhir itu kayak sebenarnya representasinya tuh kayak loncat atau ya aku ingin tertidur tenang. Dua-duanya mengarah ke hal yang sama sih. Pasrah. Dari ekspresi member sayangnya ada beberapa mungkin karena ada juga yang baru pertama ya. Ada yang kurang strong, ada yang terlalu strong. Jadi kalau terlalu strong sih aku jujur Celine menurut aku harusnya dia bisa dikurangin pas solo shoot ya beauty shoot dia ya gitu. Terus sebenarnya ada beberapa part Sunny juga yang terlalu kurang on the point gitu, on the spot. Ya jadi kayak yang harusnya lagu ini tuh ada sedikit penyesalan tapi nakal-nakal gitu. Dan ya eksekusi dari member menurut aku masih perlu banyak ditingkatkan. Ini flat dari animasinya flat, terus ekspresi membernya flat, semuanya flat gitu. Kayak dia ekspresi muka gitu. Tapi sebenarnya flatnya tuh malah jadi flat nggak pas gitu. Iya flat B aja, bukan flat prestasi gitu. Nah bener. Bukan flat kosong karena penyesalan gitu. Iya. Ini flat B aja gitu. Iya. Kayak yang udah aku menari aja gitu. Iya. Terus bagian part dance-nya ya tadi sejujurnya ini keren banget sih ya. Apalagi tadi kita bisa melihat detail gerakan pas formasi tadi ya, formasi V member bowling itu ya. Pengemasan dance part-nya Nge-shootnya juga bagus. Maksudnya cuman ya kayaknya sih tadi member yang di belakang yang kayaknya agak-agak kurang sinkron tuh masih ketutupan sama member-member di front. Semoga semakin baik lagi ya teman-teman member. Kalau dari Zaid gimana, ada MV yang mau disampaikan tadi, ada yang lupa nih katanya. Oh iya, apa ya kayak shoot-shootnya tuh ingatnya ke Kuroitsuji, satu tokoh utama. Ini mah kayak yang persilangan tapi shootnya terus pindah lagi kita mirip aja. Tempatnya juga sama-sama gelap kan. Ya sih dari MV ya dengan lagu yang seperti ini masih cukup oke sih ya. Eksekusinya masih bisa ditingkatkan lagi.